Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anak sekalian, kelas 3, 4, 5, 6, ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang keempat ini, setelah kita belajar tentang akhlak yang baik, akhlak yang buruk, kemudian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mempelajari tentang akhlak kepada Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang kali ini insya Allah kita akan membahas akhlak yang selanjutnya, yaitu akhlak kepada orang tua. Ya, akhlak kepada orang tua. Anak-anak yang soleh, yang Ustadz cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan birrul walidain, berbakti, berakhlak kepada orang tua kita setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan ranking kedua, merupakan kedudukan yang paling utama setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian agar jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bil walidaini ihsana. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa derajat berbakti, berakhlak baik kepada orang tua merupakan derajat ibadah yang paling tinggi setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkannya setelah beribadah kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibar. Ketika engkau mendapati orang tua itu sudah berusia, sudah mulai menua, ahaduhuma aw kilahuma, baik salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, ketika mereka memerintah. Ini perhatikan, ketika mereka memerintah, fala taqul lahumā uff, jangan pernah mengatakan kata gak mau. Tidak boleh. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk mengatakan ketika orang tua kita menyuruh. Tidak boleh. Haram hukumnya ya. Kemudian perhatikan lagi adab kepada orang tua, wala tanharhuma. Jangan kalian membentaknya. Jangan kalian meninggikan suaranya. Di depan orang tua tidak boleh teriak-teriak. Kemudian Allah mengatakan, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya qawlan karīmā,
perkataan yang lembut, perkataan yang disukai oleh orang tua. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ya, ibu. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ja'a rajulun, suatu ketika ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang harus aku perlakukan dengan baik? Ustaz ulangi, siapa yang harus aku perlakukan dengan akhlak yang baik? Maka Rasul mengatakan, ummuk, ibumu. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, summaman. Kemudian siapa lagi? Kemudian Nabi mengatakan, ummuk, ibumu. Nah, kemudian laki-laki tersebut mengatakan lagi, summaman. Terus siapa lagi? Nabi mengatakan, ummuk, ibumu. Kemudian orang tersebut mengatakan, summaman. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Qala abuk. Perhatikan. Kemudian bapakmu. Anak-anak yang soleh, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang tersebut, Rasul mengatakan dengan jawaban ummuka itu sebanyak 3 kali. Namun ketika menjawab pertanyaan yang selanjutnya, maka disebutkan dengan abuk, abi, bapak itu hanya sekali. Ini menunjukkan bahwa akhlak kita kepada ibu kita adalah harus lebih istimewa, harus lebih diutamakan, harus lebih dikedepankan. Kenapa demikian? Karena ibu adalah orang yang paling capek dalam mengurus kita. Maka itu adalah di antara keutamaan ibu ya. Haknya lebih besar daripada seorang ayah. Kemudian anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ibu juga telah capek ya. Hamil selama 9 bulan mengandung kita ya. Kemana-mana ya, dibawa perut besar kalian ikut. Mau ke pasar ikut gitu ya. Mau pulang ke rumah orang tuanya ikut gitu kan. Atau misalkan orang tuanya ibunya kerja, ya ikut juga kerja, kita di dalam perut. Maka ini apa? Membuat ibu kita capek ya. Membuat ibu kita capek. Kemudian bagaimana seharusnya kita menjadi seorang anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua? Yang pertama adalah mencintai orang tua. Mencintai orang tua itu benar-benar kecintaan yang tulus dari hati kita. Kemudian berakhlak mulia di depannya, tidak mengatakan perkataan yang kasar, menghormatinya, tidak membohonginya. Kemudian juga kita menjaga sifat, menjaga sikap kita yang buruk ya di depan orang tua. Sehingga orang tua menjadi tidak sakit hati ya oleh ucapan kita, oleh perbuatan kita. Maka perhatikan, kalau ada anak yang tidak memperhatikan perasaan orang tuanya, apakah orang tuanya mau senang, apakah orang tuanya mau sakit hati, perhatikan.
ini adalah tidak berakhlak kepada orang tua. Dan itu bukan sifat orang yang berbakti kepada orang tua. Maka di antara sifat anak yang berbakti kepada orang tua adalah mencintai orang tuanya dengan setulus hati. Berakhlak di depannya, tidak mengangkat suara, kemudian patuh setiap apa yang diperintahkannya. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Kemudian anak-anak sekalian, perhatikan. Ketika orang tua kita masih hidup, ini merupakan nikmat yang paling besar. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Karena di sanalah kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berbakti kepada orang tua. Maka jangan sampai kita menyesal. Nanti ketika orang tua kita sudah wafat, orang tua kita sudah meninggal, maka kita tidak bisa lagi berbakti di hadapannya kecuali dengan mendoakannya saja, kemudian memberikannya istighfar terhadap dosa-dosanya, dan yang lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah selanjutnya beradab kepada orang tua setiap waktu. Kita harus memperhatikan beradab pada orang tua pada setiap waktu. Terutama apabila kita menginginkan keinginan. Kita kan kalau anak itu menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Maka kita tidak boleh memintanya di hadapan orang lain. Tidak boleh. Atau misalkan kita nangis-nangis di hadapan temannya atau ada tamu orang tua, tapi kita nangis-nangis ingin dibeliin ini, ingin dibeliin itu. Nah, perhatikan harus beradab kepada orang tua setiap waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus bersemangat dalam mendapatkan ridho orang tua. Harus bersemangat untuk mendapatkan ridho orang tua. Anak-anak yang soleh, hendaknya kita itu harus senantiasa bersemangat untuk mendapatkan ridho orang tua. Dengan cara apa? Perhatikan. Anak-anak sekalian, orang tua suka ketika melihat anaknya soleh. Orang tua suka ketika melihat anaknya belajar. Orang tua suka ketika melihat anaknya patuh terhadap perintahnya. Orang tua juga suka ketika anaknya bisa berbicara dengan bicara yang lembut kepadanya. Apalagi misalkan kepada ibu atau kepada ayah. Ketika kita ingin berangkat sekolah misalkan maka kita cium dulu keningnya atau pipinya atau tangannya, silahkan. Kemudian kita coba cari bagaimana orang tua itu bisa ridho kepada kita. Misalkan orang tua melarang, "Hai nak, jangan engkau main dengan si fulan. Si fulan itu bahasanya kasar." Maka kita harus nurut. Maka kita harus nurut kepada kedua orang tua. Kemudian juga ayah. Ayah adalah orang yang sama juga tanggung jawabnya terhadap anak. Ayah bekerja untuk mencari nafkah, untuk jajan kalian Ini kemudian ayah juga mensekolahkan kita di tempat yang dimana kita nantinya sudah besarnya
itu menjadi anak yang berakhlak, anak yang memiliki ilmu, agar dia bisa berakhlak kepada orang tua dan dia juga bisa bermanfaat untuk dirinya dan dia juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Perhatikan, ini adalah seorang ayah. Kemudian ketika kita bersalah, maka harus bersegera meminta maaf. Perhatikan. Apabila kita berbuat salah, contoh apa saja yang membuat hati orang tua kita menjadi terluka, sakit hati gara-gara ucapan kita, sakit hati gara-gara perbuatan kita, maka kita segera meminta maaf kepada orang tua. Jangan sampai orang tua kita mengucapkan kata-kata yang buruk kepada kita atau mendoakan keburukan kepada kita. Jangan sampai. Karena doanya orang tua atau doanya ketika orang dizalimi itu antara Allah dengan orang yang mendoakan tidak ada penghalang. Artinya apa? Dekat untuk diijabah. Maka perhatikan, ketika kita bersalah, maka harus segera meminta maaf. Jangan malu-malu, jangan gengsi. Peluk abinya, abi minta maaf gitu ya. Atau peluk uminya, umi minta maaf, aku tadi begini, aku tadi begitu. Insya Allah ke depannya aku tidak akan mengulanginya. Maka apa? Orang tua itu akan senang. Nah, di sana kita mendapatkan ridho orang tua. Ketika kita mendapatkan ridho orang tua, maka Allah pun akan ridho dan kita pun mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pelajaran kita hari ini, akhlak kepada orang tua. Kita ulangi dulu. Yang pertama adalah mencintai orang tua. Mencintai orang tua dalam hati kita dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sepenuhnya. Bukan karena ingin dapat uang jajan, bukan karena ingin kita ada kemauan, kemudian kita membaik-baikan kepada orang tua, bukan. Tapi mencintai orang tua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beradab kepada orang tua itu setiap waktu. Beradab pada orang tua itu setiap waktu. Jangan ketika ada orang lain, kita pura-pura baik pada orang tua. Jangan. Tapi pada setiap waktu, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, maka kita senantiasa beradab, berakhlak kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, harus bersemangat untuk mendapatkan ridho orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja kita menyenangkan hati orang tua. Dan perhatikan, kebanyakannya orang tua itu senang ketika kalau orang tua memerintah, kita taat. Ketika berbicara dengan bahasa yang lembut. Ketika berbicara dengan bahasa yang sopan. Kita memperlakukan orang tua kita seperti raja. Abi mau dibelikan apa sini? Atau Umi mau dibelikan apa sini? Harusnya kita yang menawarkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk semangat dalam mendapatkan ridho orang tua. Agar apa? Agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ketika kita bersalah, ya, perhatikan, maka harus bersegera meminta maaf. Segera meminta maaf. Jangan sampai orang tua kita mengucapkan perkataan yang buruk. Jangan sampai orang tua kita mendoakan kita keburukan. Jangan sampai. Dan kepada orang tua juga, ya, biasanya orang tua itu jarang. Tapi terkadang orang tua itu ada yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara anaknya bersikap buruk, berakhlak buruk. Maka inilah pentingnya kita berakhlak kepada orang tua. Baik, pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.